Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Gereja tua itu berdiri kokoh di ujung jalan berbatu, dikelilingi pohon-pohon besar yang daunnya sering gugur saat angin sore berhembus pelan. Dindingnya mulai pudar, cat putih yang dulu cerah kini berubah kekuningan dimakan waktu. Namun, bagi ratusan jemaat, gereja itu tetap menjadi rumah kedua, tempat harapan, doa, dan pengakuan dosa dilantunkan setiap hari Minggu. Di dalam gereja itu, hiduplah seorang pria tua yang dikenal semua orang hanya sebagai pendeta. Usianya hampir 70 tahun. Rambutnya sudah memutih, namun matanya masih jernih. Tatapannya lembut, penuh kasih, membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Sejak muda, hidupnya hanya diabdikan untuk melayani jemaat. Ia tidak menikah, tidak memiliki keluarga. Baginya, gereja dan jemaat adalah segalanya. Namun yang tidak diketahui banyak orang, di balik jubah hitamnya yang rapi, di balik suara khotbahnya yang tenang dan menyejukkan, pendeta menyimpan sebuah kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam, saat gereja telah sepi, saat lilin-lilin padam dan bangku-bangku kayu tak lagi diduduki oleh jemaat, pendeta masih duduk sendiri di barisan depan. Di tangannya selalu ada kitab suci yang sudah usang. Halaman-halamannya penuh tanda garis, catatan kecil, dan lipatan. "Siapakah engkau sebenarnya, ya Tuhan?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Selama puluhan tahun mengajar, memimpin doa, menikahkan pasangan, dan mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Semakin ia tua, semakin pertanyaan itu terasa berat di hatinya. Siapakah Yesus yang sejati? Apakah ia benar-benar Tuhan? Apakah ia anak Tuhan? Atau ada rahasia lain yang belum ia pahami sepenuhnya? Ia telah membaca banyak buku teologi, mendengar banyak ceramah, bahkan berdiskusi dengan para pendeta lain dari kota besar. Namun hatinya masih terasa kosong. Ada bagian dalam imannya yang seolah belum menemukan tempatnya. Suatu siang, ketika matahari tepat berada di atas gereja dan langit begitu cerah, terdengarlah suara langkah kaki di halaman depan. Seorang pria berjubah putih, berpeci, dengan wajah teduh dan janggut yang rapi, berdiri di depan pintu gereja. Dialah seorang ulama muslim yang sedang dalam perjalanan dakwah di kota itu. Ia datang bukan untuk mengusik, bukan untuk mengejek, apalagi memaksa. Ia hanya ingin bertemu, menyapa, dan menjalin silaturahmi antar umat beragama seperti yang selalu ia lakukan dimanapun ia singgah. Pendeta yang biasanya jarang menerima tamu di siang hari itu merasa aneh, tapi juga tertarik. Ada ketenangan yang terpancar dari wajah pria asing tersebut. "Mari masuk," kata pendeta dengan suara ramah. "Terima kasih," jawab sang ulama sambil tersenyum. Mereka duduk berhadapan di bangku kayu gereja yang sunyi. Cahaya matahari menembus kaca-kaca berwarna yang menghiasi dinding, memantulkan warna merah dan kuning di lantai. "Apa yang membawa Anda ke tempat ini?" tanya pendeta pelan. "Saya tidak datang untuk berdebat, Tuan Pendeta," jawab ulama dengan suara lembut. "Saya hanya seorang hamba Tuhan yang ingin berbagi pengetahuan, jika Anda berkenan mendengarkan." Pendeta tersenyum tipis. "Di usia tua ini, saya justru merasa harus lebih banyak mendengar daripada berbicara." Percakapan pun dimulai. Awalnya ringan. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang manusia yang sering lupa pada Tuhannya, tentang pentingnya cinta kasih dan kedamaian. Pendeta lalu bercerita tentang jemaatnya, tentang anak-anak yang dibaptisnya, tentang doa-doa yang ia panjatkan setiap hari. Sampai akhirnya, tanpa sadar, bibirnya bergetar saat mengucapkan kalimat yang selama ini terpendam di hatinya. "Apakah dalam agama Anda, Isa, atau Yesus, dipandang sebagai Tuhan?" Ulama itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi terbesar. Sangat kami muliakan, tetapi beliau bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Beliau hanyalah hamba dan utusan Allah." Kalimat itu seharusnya membuat pendeta tersinggung. Tapi anehnya, tidak. Yang ia rasakan justru seperti ada sesuatu yang menyentuh jiwanya.
Sesuatu yang selama ini ia cari. Lalu, bagaimana dengan penyaliban itu? Tanya pendeta lagi, semakin pelan. Dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Isa tidak mati di kayu salib. Allah menyelamatkannya. Banyak pula versi sejarah yang bertentangan tentang peristiwa itu. Itulah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji lebih dalam, bukan hanya diterima begitu saja. Jawab ulama tanpa nada menghina, tanpa meremehkan. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat hening. Pendeta menunduk, tangannya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena terkejut dan tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar penjelasan tentang Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Dan anehnya, penjelasan itu terasa masuk akal di dalam hatinya. "Saya, boleh membaca kitab suci Anda?" tanya pendeta, hampir berbisik. Ulama itu mengangguk dengan penuh hormat, kemudian mengeluarkan sebuah kitab kecil dari tasnya, sebuah terjemahan Al-Quran. "Silakan, bacalah dengan hati, bukan dengan kemarahan," katanya. Pendeta menerima kitab itu seolah menerima sesuatu yang sangat berharga. Saat jarinya menyentuh sampulnya, matanya berkaca-kaca tanpa sebab yang jelas. Ada getaran aneh dalam dadanya, seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang hilang sangat lama. Ketika ulama berpamitan sore itu, pendeta berdiri lama di depan pintu, menatap jalan yang mulai kosong. Di tangannya, ia menggenggam Al-Quran itu erat-erat. Malamnya, di dalam gereja yang gelap dan sunyi, pendeta membuka halaman pertama kitab itu. Ia membaca perlahan, dengan hati yang berdebar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis lebih lama dari biasanya. Tetapi tangis itu bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis seorang hamba yang mulai menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam gereja tua itu, hanya tersisa keheningan, bangku-bangku kosong, dan suara angin yang masuk pelan melalui celah-celah jendela. Lilin di altar masih menyala kecil, memancarkan cahaya kuning yang bergetar, seakan ikut merasakan kegelisahan yang sedang bersemayam di hati pendeta. Di tangannya, sebuah kitab yang belum pernah ia pegang seumur hidupnya kini terbuka pelan. Jemarinya menyentuh halaman demi halaman Al-Quran yang diberikan oleh ulama Muslim siang tadi. Ia membacanya perlahan, kata demi kata. Ia tidak terbiasa dengan tulisan Arab, namun terjemahannya ia pahami. Isinya tentang Tuhan yang Esa, tentang para nabi, tentang kejujuran, ketulusan, dan akhirat. Dadanya bergetar. "Ini, begitu lugas, begitu jelas," gumamnya. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti berbicara langsung kepadanya, menyentuh bagian terdalam jiwanya yang selama ini kosong. Ia berhenti pada satu kalimat yang membuatnya terpaku lama. Tuhan itu Esa. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalimat itu sederhana, namun kekuatannya luar biasa. Pendeta memejamkan mata. Pikirannya langsung terbang puluhan tahun ke belakang, ketika ia pertama kali menginjakan kaki di gereja ini sebagai seorang pemuda yang penuh keyakinan. Semua kenangan itu kembali. Suara nyanyian pujian, doa-doa panjang, wajah-wajah jemaat yang menaruh harapan padanya. Selama ini ia hidup untuk itu semua. Namun kini, di usia senjanya, hatinya mulai bertanya, apakah selama ini aku berada di jalan yang benar? Air mata perlahan jatuh ke atas halaman kitab itu. Bukan air mata kebingungan saja. Itu adalah air mata seseorang yang sedang dilahirkan kembali dalam pergulatan batin yang sangat besar. Keesokan paginya, lonceng gereja kembali berdentang nyaring. Jemaat mulai berdatangan seperti biasa. Anak-anak kecil berlari di halaman, para ibu menyapa satu sama lain, dan para pria berjabat tangan hangat. Namun hari itu, ada yang berbeda dari pendeta. Wajahnya terlihat lebih pucat. Tatapannya kosong sejenak sebelum memulai khotbah. Jemaat mulai berbisik pelan. Apakah pendeta sakit? Sepertinya beliau terlihat lelah. Beliau semalam tidak tidur ya? Khotbah pun dimulai. Biasanya, pendeta berbicara dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Namun kali ini, suaranya terasa lebih pelan, seperti menyimpan beban yang begitu berat. Kita adalah manusia, dan manusia sering lupa. Lupa bahwa selain percaya, kita juga harus mencari, ucapnya dengan nada bergetar. Jemaat saling berpandangan. Kata-katanya terdengar aneh, tidak seperti biasanya.
Jangan takut untuk bertanya jika hatimu gelisah. Jangan takut untuk membuka pikiran, sebab Tuhan tidak pernah melarang kita mencari kebenaran. Lanjutnya, sebagian jemaat mulai merasa bingung. Namun sebagian lagi, justru merasa tersentuh. Seperti ada kejujuran lain yang keluar hari itu dari dalam hati sang pendeta. Setelah misa selesai, beberapa jemaat mendekatinya. "Pendeta, apakah ada yang mengganggu pikiran Anda?" tanya salah satu jemaat dengan khawatir. Pendeta tersenyum lemah. "Aku hanya sedang berpikir, Nak, berpikir tentang hidup, tentang Tuhan, tentang apa yang akan terjadi setelah kita mati." Jawaban itu membuat jemaat itu terdiam. Malamnya, di rumah kecilnya di samping gereja, pendeta tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Ia membuka kembali Al-Quran itu. Lalu, tanpa ia sadari, ia mulai berlutut, tapi bukan seperti biasanya. Ia tidak lagi menghadap salib. Ia hanya menunduk, membiarkan keningnya hampir menyentuh lantai, lalu berbisik lirih. "Jika engkau memang satu, jika engkau memang yang Maha Esa, tunjukkanlah aku jalanmu yang benar." Itu adalah doa paling jujur yang pernah ia panjatkan seumur hidupnya. Dan setelah doa itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Hatinya yang selama ini penuh tanya, malam itu terasa lebih damai. Beberapa hari kemudian, ulama Muslim kembali datang. Seperti sebelumnya, langkahnya pelan, wajahnya teduh, dan senyumnya hangat. Pendeta menyambutnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Saya menunggu kedatangan Anda," ucap pendeta pelan. "Saya tidak ingin mengganggu, tetapi hati saya merasa terpanggil untuk kembali," jawab ulama. Mereka kembali duduk berhadapan di dalam gereja yang sepi. Kali ini, pendeta tidak lagi ragu. "Saya telah membaca kitab Anda. Saya merenung siang dan malam," kata pendeta lirih. "Dan saya seperti menemukan potongan hidup yang selama ini hilang." Ulama itu menatapnya dengan mata penuh empati. Perjalanan menuju Tuhan tidak pernah mudah. Kadang, jalannya penuh air mata. Air mata itu memang kembali mengalir di wajah sang pendeta. "Saya takut," katanya jujur. "Saya takut kehilangan jemaat, kehilangan kehidupan yang telah saya jalani puluhan tahun. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik," jawab ulama lembut. Kalimat itu menghunjam dalam hati pendeta. Sekali lagi, ia merasakan getaran yang sama, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menuntunnya perlahan menuju cahaya yang selama ini ia cari. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tetesannya membasahi jendela gereja, menciptakan suara yang lembut dan syahdu. Pendeta memandang keluar, lalu kembali menatap ulama. "Apa yang harus saya lakukan, jika suatu hari nanti hati ini benar-benar yakin?" Ulama tersenyum penuh harap. "Jika hatimu sudah mantap, maka ikutilah suara itu. Sebab suara keimanan yang jujur selalu datang langsung dari Tuhan." Hari itu, di dalam gereja tua yang sunyi, dua orang hamba Tuhan duduk dalam diam, bukan sebagai pendebat, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai dua jiwa yang sama-sama sedang mencari cahaya kebenaran. Dan di hati pendeta, sebuah keputusan besar mulai tumbuh, meski ia belum berani mengucapkannya dengan kata-kata. Satu hal yang ia tahu dengan pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan terakhir dengan ulama Muslim, hidup pendeta terasa seperti terbagi menjadi dua dunia. Di satu sisi, ia masih mengenakan jubah hitamnya setiap pagi, masih membunyikan lonceng gereja, masih menyapa jemaat dengan senyum hangat yang sama, masih memimpin doa di altar, seperti yang telah ia lakukan puluhan tahun lamanya. Namun di sisi lain, hatinya telah dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan baru yang tak lagi mau diam. Setiap malam, sebelum tidur, ia kembali membuka kitab suci yang diberikan oleh ulama Muslim itu. Ia membacanya perlahan, dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kini tidak ada rasa takut, yang ada hanya rasa ingin tahu. Rasa ingin mengenal Tuhan lebih dalam, lebih jujur, lebih apa adanya. Ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, tentang kehidupan setelah mati, tentang keikhlasan berbuat baik, seperti berbicara langsung pada jiwanya. Dan anehnya, setiap kali selesai membaca, pendeta justru tidak merasa jauh dari Tuhan. Ia merasa lebih dekat.
Namun perubahan kecil di dalam dirinya mulai dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Jemaat yang telah mengenalnya puluhan tahun mulai sadar bahwa pendeta kini semakin sering termenung. Ia kadang diam lama di depan altar. Kadang menatap kosong ke jendela saat matahari tenggelam. Bahkan beberapa kali, jemaat melihatnya membawa sebuah buku kecil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bisik-bisik pun mulai terdengar di antara bangku-bangku gereja. Pendeta, kenapa akhir-akhir ini seperti memendam sesuatu? Aku melihatnya berbicara dengan seorang pria asing berjubah putih. Jangan-jangan dia mulai meragukan imannya sendiri. Kabar itu menyebar pelan, seperti api kecil di antara daun kering. Namun tidak ada satupun yang berani bertanya langsung. Semua masih menghormatinya. Bagi mereka, pendeta bukan hanya pemimpin rohani, tetapi juga seorang ayah, seorang pemandu jiwa. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin memukul jendela gereja, menghasilkan suara yang mengiringi kesunyian seperti lagu duka. Pendeta kembali duduk sendirian di bangku depan. Tangannya menggenggam kuat kitab yang tak pernah ia bayangkan akan mengubah hidupnya. Air matanya menetes, jatuh ke lantai kayu yang dingin. Kenapa semua ini harus terjadi sekarang? Bisiknya dengan suara patah. Ia merasa berada di persimpangan. Di satu sisi, ada kehidupan yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Gereja, jemaat, kepercayaan, pengabdian. Di sisi lain, ada kebenaran yang mulai menyala di hatinya. Kecil, namun terang. Ia bangkit dari duduknya. Langkahnya pelan menuju altar. Ia menatap salib yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Ia tidak merasa benci. Ia tidak merasa marah. Yang ada hanyalah rasa haru dan perpisahan yang belum berani ia ucapkan. Jika engkau memang yang Maha Esa, jika engkau benar-benar satu, katanya lirih dengan suara bergetar, jangan biarkan aku tersesat, tapi juga jangan biarkan aku hidup dalam kebohongan. Untuk pertama kalinya, pendeta merasakan dirinya begitu kecil di hadapan Tuhan. Ia lalu turun perlahan. Bukan berlutut seperti biasanya. Kali ini, ia meletakkan dahinya ke lantai yang dingin, seperti yang pernah dilakukannya beberapa malam lalu. Dan dia menangis, lama sekali. Bukan sebagai pendeta, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari Tuhannya. Keesokan harinya, beberapa jemaat akhirnya memberanikan diri datang ke rumah kecil di samping gereja. Salah satu dari mereka mengetuk pintu pelan. "Pendeta, ini kami." Pintu terbuka. Wajah pendeta tampak lelah, namun ada ketenangan aneh di dalam matanya. "Masuklah," ucapnya lemah. Mereka duduk melingkar di ruang kecil itu. Hening beberapa saat sebelum akhirnya salah satu jemaat bertanya, dengan suara hati-hati, "Belakangan ini, kami merasa Anda berubah. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan?" Pendeta terdiam lama. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, momen ini pasti akan datang. Ia menatap wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, dalam sukacita, dalam duka, dalam kelahiran, dalam kematian. "Aku tidak sedang menjauh dari Tuhan," katanya akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. "Justru aku merasa sedang mencoba mendekat, lebih dekat dari sebelumnya." Mereka terdiam. "Kadang, perjalanan menuju Tuhan tidak selalu lurus," lanjutnya. "Kadang ia berliku, kadang ia menyakitkan. Tapi jika kita jujur pada hati kita, Tuhan pasti menunjukkan jalan terbaik." Seorang ibu jemaat meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan sang pendeta. "Kami hanya takut kehilangan Anda." Kalimat itu membuat hati pendeta terasa tercekat. Air matanya nyaris jatuh kembali. "Aku pun takut kehilangan kalian," bisiknya jujur. "Tapi aku juga takut kehilangan kebenaran." Suasana berubah hening, penuh haru dan kebimbangan. Di luar, angin berhembus pelan. Daun-daun berguguran dari pohonnya, seakan melambangkan sesuatu yang perlahan akan berakhir, dan juga sesuatu yang baru yang akan segera tumbuh. Malam itu, setelah para jemaat pulang, ulama Muslim kembali datang lagi. Seperti biasa, dengan langkah tenang dan tatapan lembut. "Aku bisa merasakan kegelisahanmu bahkan dari jauh," katanya. Pendeta tersenyum lemah. "Hari ini, untuk pertama kalinya, aku hampir mengatakan semuanya pada jemaat," jawabnya.
Dan aku belum siap. Ulama mengangguk. Keyakinan tidak bisa dipercepat. Biarkan hatimu yang berbicara. Mereka duduk dalam diam. Tak banyak kata. Hanya dua manusia dari latar berbeda, duduk bersama dalam kejujuran dan rasa hormat yang mendalam. Dan di dalam hati pendeta, suara itu semakin jelas. Bukan suara manusia. Bukan suara doktrin. Tapi suara yang sangat halus dari dalam jiwanya sendiri. Aku dekat, temukan aku. Hari itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah di atas atap gereja tua, seakan ikut menahan napas bersama hati pendeta yang berdebar. Di dalam bangunan itu, bangku-bangku mulai kembali terisi. Jemaat berdatangan seperti biasa, membawa wajah penuh harap, cemas, dan bertanya-tanya. Bisik-bisik yang beberapa hari lalu masih pelan, kini mulai berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Ada yang berubah pada pendeta. Beliau seperti menyimpan sesuatu. Apakah hari ini beliau akan bicara jujur? Nada suara itu berbeda dengan bisik-bisik biasanya. Ada rasa takut, ada rasa sedih, ada pula yang masih menyimpan keyakinan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Di balik pintu kecil ruang persiapan, pendeta berdiri mematung di depan cermin tua yang retak di sudutnya. Ia menatap bayangan dirinya sendiri, rambut yang memutih, wajah yang dipenuhi garis waktu, dan mata yang menyimpan ribuan kenangan. Aku telah memimpin mereka puluhan tahun, gumamnya lirih. Apakah satu keputusan ini akan menghancurkan semuanya? Tangannya gemetar, nafasnya berat. Di tangannya, bukan hanya kitab lama yang telah menemaninya bertahun-tahun, tetapi juga terjemahan Al-Quran yang selama ini ia baca diam-diam. Dua kitab itu kini berdampingan di genggamannya, menjadi simbol dari dua jalan yang bertemu di satu persimpangan. Dari luar, suara lonceng gereja mulai berdentang. Itu bukan lagi sekadar tanda dimulainya ibadah. Itu terasa seperti panggilan terakhir sebelum sebuah perubahan besar terjadi. Pendeta menutup mata sejenak. Ia membayangkan kembali semua momen indah bersama jemaat. Pernikahan, kelahiran, doa penghiburan di pemakaman, tawa anak-anak, nyanyian malam Natal. Semuanya terasa hidup, seperti potongan film yang berputar cepat dalam pikirannya. Air mata jatuh perlahan. Aku mencintai mereka, sungguh, bisiknya. Namun di balik semua itu, satu suara tetap hadir di hatinya. Suara yang lembut, tak memaksa, tapi terus memanggil. Kejujuran adalah bentuk ibadah yang paling murni. Pendeta menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka pintu. Langkahnya keluar ke altar terasa amat berat, tetapi juga terasa ringan anehnya. Jemaat terdiam begitu melihatnya muncul. Suasana mendadak senyap. Hanya terdengar suara hujan yang mulai turun pelan di atap gereja. Pendeta berdiri di depan mereka semua. Wajah-wajah yang begitu dikenalnya menatap saja tanpa bicara. Ada yang menggenggam tangan pasangannya erat-erat. Ada yang mulai meneteskan air mata, bahkan sebelum satu kata pun terucap. Pendeta meletakkan kedua kitab itu di atas mimbar, lalu menatap jemaat dengan penuh cinta. Aku berdiri di sini hari ini, sebagai seseorang yang telah lama berjalan bersama kalian, ucapnya pelan. Suaranya bergetar, tapi jelas. Selama puluhan tahun, aku telah mengajarkan kalian tentang Tuhan, tentang kasih, tentang kebenaran. Dan aku tidak pernah berbohong kepada kalian, aku selalu menyampaikan apa yang aku yakini saat itu. Ia berhenti sejenak. Tangannya mengepal, berusaha menahan getaran emosi di dadanya. Namun, beberapa waktu terakhir, aku melakukan perjalanan lain, bukan perjalanan ke tempat baru, melainkan perjalanan ke dalam hatiku sendiri. Suara tangis mulai terdengar dari bangku-bangku depan. Aku bertemu seseorang, ulama Muslim, yang tidak datang membawa kebencian, tidak membawa permusuhan, hanya membawa pemahaman. Sebuah ajakan untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa dengan cara yang berbeda dari yang selama ini kupahami. Jemaat terdiam. Tak ada teriakan. Tak ada kemarahan. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Aku bukan mengkhianati kalian, lanjut pendeta, air mata kini mengalir jelas. Aku hanya mencoba menjadi jujur pada diriku sendiri, pada Tuhan yang aku cari selama ini. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, dan hari ini,
Aku tidak lagi berdiri di hadapan kalian sebagai seseorang yang sama seperti kemarin. Beberapa jemaat mulai terisak keras. Aku masih mencintai kalian. Aku tetap mendoakan kalian. Tetapi di dalam hatiku, aku merasa telah menemukan Tuhan dalam keesaannya, tanpa perantara, tanpa bayangan. Suasana pecah dalam tangisan. Seorang jemaat pria berdiri dengan mata merah. "Pendeta, apa artinya ini bagi kami?" tanyanya gemetar. Pendeta menuruni mimbar perlahan. Ia berjalan mendekati jemaat itu dan menggenggam tangannya. "Ini berarti, aku tidak akan lagi memimpin kalian seperti dulu," jawabnya dengan suara bergetar. "Bukan karena aku membenci kalian, tapi karena aku ingin hidup dalam kejujuran yang Tuhan tanamkan di hatiku." Tangisan semakin menggema memenuhi ruangan gereja. Beberapa jemaat berlutut. Beberapa memeluk satu sama lain. Beberapa hanya terdiam dengan mata kosong, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di luar, hujan turun semakin deras. Seperti langit ikut menangis bersama perpisahan yang sedang terjadi. Pendeta kembali berdiri di depan mereka semua. "Tapi dengarkan aku baik-baik," ucapnya dengan lebih kuat. "Aku tidak meminta kalian mengikuti langkahku. Aku hanya meminta kalian berani mencari kebenaran masing-masing, dengan hati yang jujur, dengan cinta, dan tanpa benci." Ruangan kembali sunyi. Tiba-tiba, dari bagian tengah bangku, seorang wanita tua berdiri perlahan. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih. "Pendeta," katanya dengan suara lirih, "jika apa yang Anda lakukan lahir dari kejujuran, bukankah itu juga bentuk ketaatan kepada Tuhan?" Pendeta tertegun. Air matanya jatuh semakin deras. Wanita itu melanjutkan, "Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kami sesuatu melalui Anda." Kata-kata itu menghunjam jiwa semua yang hadir. Hari itu, di dalam gereja tua yang menjadi saksi ribuan doa, tidak ada kemarahan, tidak ada cacian, tidak ada penghakiman. Yang ada hanyalah air mata, kejujuran, perpisahan yang suci, dan sebuah awal baru yang masih penuh tanda tanya namun juga penuh harapan. Di kejauhan, di luar jendela, berdiri ulama Muslim. Ia tidak masuk. Ia hanya menundukkan kepala, berdoa dalam diam. Bukan karena ia menang, tetapi karena satu jiwa telah menemukan jalan damai menuju Tuhannya. Dan di dalam hati pendeta, untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa benar-benar pulang. Langit sore itu kelabu. Awan menggantung berat seakan memikul beban yang sama dengan hati banyak orang di dalam bangunan tua yang berdiri tenang di sudut kota. Hujan belum turun, tetapi udara dipenuhi aroma lembab yang mengingatkan pada kenangan, pada doa-doa yang pernah naik, dan pada air mata yang pernah jatuh diam-diam. Di depan ruangan itu, berdiri seorang pendeta yang selama bertahun-tahun menjadi tempat bertumpu begitu banyak jiwa. Suaranya dulu selalu terdengar tegas, penuh keyakinan, penuh jawaban bagi mereka yang bersedih dan tersesat. Namun hari ini, suaranya tertahan. Matanya basah. Tangannya sedikit gemetar. Di bangku-bangku kayu, para jemaat menatap dengan cemas. Mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Bukan karena bencana, bukan karena ancaman dari luar, tapi karena pergolakan batin yang terjadi tepat di depan mata mereka. Pendeta itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan namun jujur. "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di tempat ini tanpa merasa tahu apa yang harus kukatakan." Ruangan menjadi sangat sunyi. "Aku tidak sedang kehilangan iman," lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. "Justru aku sedang mencarinya lebih dalam dari sebelumnya. Selama ini aku mengajar orang untuk percaya, berdoa, dan berserah. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa aku sendiri masih harus belajar tentang makna ketulusan kepada Tuhan." Beberapa jemaat mulai menangis. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan kejujuran yang begitu dalam dari hati orang yang berdiri di hadapan mereka. "Ada seseorang yang datang menemuiku akhir-akhir ini," ucap sang pendeta lagi. "Seorang ulama Muslim. Ia tidak datang untuk menyerang, tidak datang untuk mempermalukan keyakinan kita. Ia datang dengan tenang, dengan adab, dengan rasa hormat. Ia hanya mengajak aku berbicara tentang Tuhan, tentang para nabi,
tentang kebenaran yang harus dicari dengan hati, bukan dengan ego. Para jemaat saling berpandangan. Mereka terkejut, tetapi tidak merasa marah. Saat pertama kali berbincang dengannya, aku sudah berniat menutup hati. Aku menganggap semua yang ia katakan salah. Tapi entah mengapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak penuh kebencian, melainkan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Air mata jatuh di pipinya. Itu yang membuat hatiku mulai goyah. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seseorang berbicara tentang Tuhan dengan penuh ketenangan, tanpa ingin menang, tanpa ingin menjatuhkan. Di saat itulah, pintu ruangan terbuka perlahan. Ulama Muslim itu berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk. Ia menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormat. "Aku hanya datang jika diizinkan," katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh keheningan. Pendeta itu mengangguk perlahan. "Masuklah. Hari ini, aku tidak berdiri sebagai pemimpin. Aku berdiri sebagai manusia yang sedang mencari Tuhannya." Ulama itu melangkah masuk. Ia tidak berdiri lebih tinggi, tidak mencari perhatian. Ia hanya berdiri sejajar, sebagai sesama hamba Tuhan. "Aku tidak berniat mengubah siapapun di ruangan ini," ucapnya lembut. "Aku hanya ingin menyampaikan satu hal sederhana. Tuhan mencintai kejujuran lebih dari segalanya. Ketika seseorang berani mengakui, 'Aku tidak tahu segalanya,' disitulah pintu hidayah terbuka." Beberapa orang menunduk. Ada yang menutup wajah mereka dengan kedua tangan. Isak tangis terdengar semakin jelas. "Aku sendiri hanyalah seorang pencari," lanjutnya. "Aku juga masih belajar, masih salah, masih penuh dosa. Tetapi aku percaya, siapapun yang mencari Tuhan dengan hati bersih, tidak akan pernah ditinggalkannya sendirian." Pendeta itu terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi seseorang yang harus selalu punya jawaban. Ia merasa menjadi manusia biasa di hadapan yang maha besar. "Aku takut," katanya lirih. "Takut kehilangan segalanya. Takut mengecewakan banyak orang. Takut salah mengambil jalan." Ulama itu menatapnya dengan mata penuh empati. Takut itu manusiawi. Tapi seringkali, jalan yang paling benar memang terasa paling menakutkan. Karena di sanalah ego kita diuji paling dalam. Salah satu jemaat berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Jika pemimpin kami sedang mencari kebenaran, kami tidak ingin meninggalkannya sendirian. Kami ingin belajar bersama. Kami ingin berjalan bersama. Bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk lebih dekat kepada Tuhan." Kalimat itu seperti menyentuh semua hati. Tak ada teriakan, tak ada perdebatan, tak ada yang merasa diserang. Yang ada adalah sekumpulan manusia yang saling menggenggam di tengah kebingungan, memilih untuk jujur pada diri mereka sendiri dan pada Tuhan. Hujan akhirnya turun deras di luar. Suaranya memukul atap seperti irama tangisan langit. Tapi di dalam, justru terasa hangat. Seolah setiap tetes hujan adalah pembersih luka-luka batin yang selama ini terpendam. Pendeta itu berdiri kembali. Ia memandang seluruh jemaatnya satu persatu. "Aku tidak tahu apa yang akan kita hadapi setelah hari ini. Mungkin penolakan, mungkin cemoohan, mungkin kesepian. Tapi aku lebih takut jika aku menjalani hidup dalam kebohongan terhadap suara hatiku sendiri." Ia menatap ulama itu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih bukan karena mengubahku, tapi karena membiarkanku berpikir, merenung, dan akhirnya berani jujur. Ulama itu menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan yang masih membukakan pintu pencarian." Di ruangan itu, tidak ada yang berpindah tempat, tidak ada yang mengucapkan ikrar apapun. Namun ada satu hal yang jelas. Sesuatu dalam hati mereka telah berpindah. Dari kesombongan menuju kerendahan hati. Dari kebiasaan menuju kesadaran. Dari keyakinan tanpa pertanyaan menuju pencarian yang jujur. Pada sore yang basah itu, di bawah langit yang sendu, lahirlah sebuah keberanian baru. Keberanian untuk mencari Tuhan dengan hati yang benar-benar terbuka. Dan itu adalah awal dari sebuah perubahan besar. Langit sore itu terlihat lebih tenang dari biasanya. Warna jingga perlahan melebur dengan kelabu lembut. Seakan dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi.
Di halaman kecil depan rumah sederhana itu, dua sosok duduk berdampingan di bangku kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Yang satu mengenakan pakaian hitam sederhana dengan salib kecil tergantung di dadanya. Yang satu lagi memakai peci dan baju koko putih yang bersih. Pendeta dan ulama muslim itu duduk tanpa banyak bicara. Bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, tetapi karena hati mereka sedang dipenuhi perasaan yang terlalu dalam untuk dirangkai menjadi kata-kata. Di balik pintu rumah, terdengar suara napas seseorang yang sedang terbaring lemah. Setiap tarikan napasnya terasa berat, pelan, dan sesekali diiringi batuk pelan. Wajahnya pucat, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Namun senyum tipis masih terlukis ketika ia tahu bahwa dua tokoh yang selama ini menjadi penopang jiwanya sedang menunggu di luar. Orang itulah yang telah membuat pendeta dan ulama itu bertemu. Orang yang telah mengajarkan makna kemanusiaan tanpa banyak bicara. Orang yang telah hidup bukan sebagai simbol agama tertentu, tetapi sebagai simbol kasih, kepedulian, dan pengorbanan. Aneh ya, ucap pendeta perlahan, memecah keheningan. Aku tidak menyangka akan duduk seperti ini, berdampingan, menunggu kabar tentang satu nyawa yang begitu berarti. Ulama itu tersenyum kecil. Tidak ada yang aneh jika hati kita lurus. Jika tujuan kita sama, mendoakan kebaikan dan keselamatan sesama manusia. Pendeta mengangguk. Tatapannya menerawang ke arah langit. Ia mengajarkanku hal yang tidak pernah kutemukan di bangku teologi. Bahwa kasih Tuhan itu begitu luas, hingga tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Ulama itu menatap tanah di bawah kakinya, lalu berkata pelan, dan ia mengajarkanku bahwa iman yang paling tinggi adalah ketika kita mampu mencintai tanpa memandang perbedaan. Angin sore berembus lirih. Daun-daun kering berdesir, seolah alam pun ikut mendengarkan percakapan mereka. Tak lama, pintu rumah terbuka. Seseorang keluar dengan wajah sedih namun berusaha tegar. Ia ingin bertemu kalian, ucapnya pelan. Pendeta dan ulama itu saling pandang sejenak, lalu berdiri bersamaan. Langkah mereka pelan, penuh rasa hormat, seolah sedang berjalan menuju sesuatu yang sakral. Di dalam ruangan yang sederhana itu, terbaring sosok yang telah mengubah begitu banyak kehidupan. Mata lemah namun penuh kedamaian menatap mereka satu persatu. Terima kasih, karena masih di sini, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Pendeta menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Kami yang seharusnya berterima kasih. Engkau mempertemukan kami, bahkan tanpa banyak kata. Ulama itu kemudian ikut menggenggam tangan yang sama. Engkau telah menjadi jembatan tentang arti persaudaraan yang sesungguhnya. Air mata mengalir di pipi orang itu. Tangisnya bukan karena takut akan kepergian, tetapi karena hatinya penuh syukur. Aku selalu percaya bahwa kebaikan adalah bahasa yang bisa dipahami semua orang. Kemudian, dengan suara yang hampir hilang, ia berbisik, doakan aku, bukan hanya dengan kata, tapi dengan ketulusan. Tiga orang itu terdiam dalam keheningan yang suci. Pendeta menundukkan kepala, berdoa dengan caranya, mengirimkan cinta yang dalam ke langit yang paling tinggi. Ulama pun menengadahkan tangan, mengucapkan doa penuh tawakal dan harapan. Dua doa berbeda dalam bentuk, namun satu dalam tujuan, kedamaian dan keselamatan jiwa seorang manusia. Waktu seakan berhenti. Tak ada lagi dinding pemisah. Tak ada kata, berbeda. Yang ada hanyalah sekelompok hati yang sedang bersatu dalam satu kepedihan dan satu harapan. Ketika mata itu perlahan tertutup, tidak ada jeritan histeris. Yang ada hanya tangis lirih yang penuh cinta. Udara di dalam ruangan terasa hangat, seolah ada sesuatu yang damai baru saja terbang menuju langit. Pendeta menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Ulama mengucap lirih, semoga kedamaian selalu menyertaimu. Hari itu, bukan hanya satu nyawa yang pergi, tapi juga lahir sebuah pelajaran besar bagi mereka yang ditinggalkan. Pendeta berdiri di ambang pintu, menatap dunia luar yang tetap berjalan seperti biasa. Ia berkata pelan, aku tidak ingin orang mengingatnya sebagai milik satu keyakinan saja. Biarlah ia dikenang sebagai milik kemanusiaan. Ulama mengangguk setuju. Dan biarlah kisah hidupnya menjadi lentera bagi mereka yang masih terjebak dalam kebencian dan perpecahan. Mereka kemudian berjalan berdampingan menyusuri jalan desa yang mulai gelap. Tak ada kata-kata besar yang mereka ucapkan. Namun langkah mereka kali ini berbeda.
Lebih ringan, lebih kuat, lebih yakin. Di hati keduanya, telah tertanam sebuah tekad yang sama. Untuk meneruskan kebaikan yang telah ditinggalkan. Untuk menjadi jembatan. Untuk menjadi cahaya kecil di dunia yang kadang terlalu gelap oleh kebencian. Dan di atas sana, di bawah langit yang sama, mungkin ada satu senyum damai yang menyaksikan mereka berjalan bersama. Pagi datang perlahan, seolah enggan mengusik kesedihan yang masih menggantung di udara. Desa itu tak lagi sama sejak kepergian sosok yang telah menanam begitu banyak cinta dalam diam. Di banyak rumah, orang-orang terbangun dengan perasaan kosong, namun juga dengan satu api kecil yang baru menyala di dalam dada mereka. Hari itu bukan hanya tentang kehilangan. Hari itu adalah tentang janji yang tak terucap, tapi terasa oleh semua hati. Di halaman kecil rumah sederhana itu, pendeta dan ulama muslim kembali berdiri berdampingan. Kali ini bukan untuk menunggu, bukan pula untuk berdoa bagi seseorang yang sedang sekarat. Mereka berdiri untuk menghormati satu kehidupan yang telah mengajarkan mereka lebih dari ribuan kata-kata kitab. Tak ada upacara mewah. Tak ada seremonial besar. Hanya kesunyian yang khusyuk, bunga-bunga sederhana, dan kehadiran banyak orang yang datang dengan hati tulus. Mereka datang bukan karena perbedaan iman, latar belakang, atau pandangan hidup. Mereka datang karena rasa kehilangan yang sama dan rasa terima kasih yang sama. Seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya dan berbisik pelan, "Bu, kenapa orang bilang dia orang baik?" Sang ibu tersenyum, matanya basah. "Karena dia mengajarkan kita mencintai semua orang, Nak, tanpa memilih." Di sisi lain, seorang pemuda yang biasanya keras dan penuh amarah hanya tertunduk diam. Matanya merah, bukan karena malu, tetapi karena hatinya disentuh untuk pertama kali oleh sesuatu yang tulus. Ia ingat semua kebaikan yang pernah diterimanya diam-diam, tanpa diminta, tanpa syarat. Pendeta berjalan perlahan ke depan. Suaranya tidak lantang, namun penuh keteguhan. Hari ini kita berdiri di sini bukan untuk membicarakan perbedaan. Kita berdiri di sini untuk mengingat bahwa satu jiwa bisa menyalakan 1000 lilin kebaikan. Dia telah memperlihatkan kepada saya arti kasih yang sesungguhnya. Bukan kasih yang diucapkan, tetapi kasih yang diwujudkan. Ucapan itu membuat banyak wajah menunduk, termasuk wajah sang ulama yang berdiri di sampingnya. Namun kemudian, ulama itu melangkah maju, menyusul untuk menyampaikan isi hatinya. Selama ini, banyak orang mencari surga di tempat yang jauh, di langit yang tinggi. Tapi dia mengajarkan bahwa surga bisa dimulai dari tindakan kecil. Memberi tanpa pamrih, mendengar tanpa menghakimi, dan mencintai tanpa syarat. Itulah pelajaran paling mulia. Tak ada yang membalas dengan tepuk tangan. Yang terdengar hanya isak haru yang pelan, seperti doa yang naik ke langit bersama embun pagi. Waktu berlalu, tetapi semangatnya tidak padam. Beberapa hari setelah peristiwa itu, desa yang dulu dingin mulai berubah. Orang-orang yang dulu jarang saling menyapa kini mulai tersenyum. Mereka yang dulu saling curiga, kini mulai belajar mempercayai. Tidak karena sebuah perintah, melainkan karena sebuah teladan yang menancap di hati. Pendeta dan ulama tidak berhenti di situ. Mereka mulai membuat pertemuan kecil di sebuah bangunan sederhana. Siapapun boleh datang. Tidak ada kewajiban, tidak ada nama kelompok, tidak ada simbol apapun selain satu, niat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Di tempat itu, mereka berbagi cerita, berbagi luka, dan akhirnya berbagi harapan. Suatu sore, seorang perempuan yang hidup dalam kesedihan bertahun-tahun datang dengan langkah gemetar. Air matanya jatuh sebelum sempat bicara. "Aku kehilangan suamiku karena kebencian. Hatiku penuh amarah. Tapi aku mendengar tentang apa yang terjadi di sini, tentang orang baik itu, dan tentang kalian berdua. Aku ingin belajar memaafkan, tapi aku tidak tahu caranya." Pendeta menatapnya bukan dengan belas kasihan kosong, melainkan dengan pengertian yang dalam. Memaafkan bukan tentang melupakan rasa sakit. Memaafkan adalah tentang membebaskan dirimu dari luka yang terus membelenggu. Ulama menambahkan dengan lembut, dan memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan, bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Perempuan itu menangis lebih keras. Namun tangisan itu berubah menjadi tangisan yang ringan. Tangisan yang membersihkan, bukan lagi menyiksa. Hari demi hari, semakin banyak orang datang.
Bukan untuk belajar agama tertentu, melainkan belajar tentang menjadi manusia yang tidak membenci. Mereka belajar mendengar tanpa menyela. Mereka belajar memahami tanpa menghakimi. Mereka belajar bahwa perbedaan bukanlah jurang, melainkan warna. Pendeta dan ulama itu bukan lagi hanya pemimpin spiritual. Mereka telah menjadi penjaga lentera kecil di tengah dunia yang sering kelam. Suatu malam, ketika semua orang telah pulang, mereka duduk berdua memandangi langit yang bertabur bintang. "Apakah kamu pernah membayangkan semua ini akan terjadi?" tanya pendeta pelan. Ulama tersenyum tipis. "Tidak. Tapi aku percaya bahwa kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahkan setelah orang yang memulainya telah pergi." Pendeta menarik napas dalam. "Kita punya tanggung jawab besar sekarang. Bukan tanggung jawab sebagai pendeta dan ulama," jawab ulama, "tapi tanggung jawab sebagai manusia." Hening sejenak menyelimuti mereka. Namun di dalam keheningan itu, tidak ada kesedihan, hanya ada keteguhan. Di suatu tempat, mungkin jauh di sana, ada jiwa yang kini beristirahat dengan tenang, melihat apa yang telah tumbuh dari benih kecil yang pernah ia tanam. Bukan gedung megah, bukan nama besar, bukan pujian dunia. Hanya cinta yang sederhana, yang kini menjalar ke banyak hati. Dan desa itu perlahan berubah menjadi tempat di mana orang-orang belajar satu hal penting. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling banyak membawa damai. Pagi itu tidak datang dengan kehangatan seperti biasanya. Awan menggantung rendah di langit, seolah ikut merasakan gelisah yang menyusup di hati banyak orang. Desa yang selama beberapa waktu terakhir dipenuhi senyum, kini mulai kembali merasakan bisikan-bisikan takut dan curiga dari luar. Bukan dari mereka yang pernah duduk bersama di ruang sederhana itu. Bukan dari mereka yang telah merasakan bagaimana kebaikan menyentuh hati mereka. Tetapi dari orang-orang yang hanya mendengar cerita sepotong, yang belum pernah melihat, belum pernah menyentuh, dan belum pernah merasakan sendiri. Mereka datang dengan suara tinggi dan alis mengernyit. "Kalian menyesatkan orang-orang," teriak salah satu dari mereka di ujung jalan. "Kalian membaurkan hal-hal yang seharusnya tidak disatukan." Beberapa warga mulai keluar dari rumah. Wajah mereka penuh kebimbangan. Mereka takut, bukan hanya pada orang-orang yang berteriak, tetapi pada kemungkinan bahwa kedamaian kecil yang selama ini mereka rasakan akan kembali hilang. Di tengah kerumunan itu, pendeta dan ulama muslim melangkah keluar. Mereka tidak membawa apapun selain keberanian dan ketenangan. Pendeta mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar semua tenang. "Tidak ada yang salah dengan kalian yang merasa takut," ujarnya pelan. "Kami pun manusia yang pernah hidup dalam keraguan. Tapi yang kami lakukan di sini bukanlah mengajak orang meninggalkan siapapun, melainkan mengajak semua orang menemukan sisi terbaik dari dirinya." Ulama menambahkan dengan nada lembut namun tegas, "Kami tidak memaksa siapapun untuk berubah keyakinan. Kami hanya mengajak orang untuk menjadi lebih jujur kepada hati nurani mereka, lebih lembut pada sesama, dan lebih berani mencintai tanpa syarat." Orang-orang yang datang dengan kemarahan mulai terdiam. Mereka tidak mendapatkan perlawanan. Mereka tidak mendapatkan hujatan. Yang mereka lihat hanya dua sosok yang berdiri dalam ketenangan, tanpa kebencian di matanya. Namun badai tak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Ada tekanan dari berbagai arah. Ada ancaman, ada ejekan, bahkan ada yang mulai menjauh karena takut dikucilkan. Beberapa orang yang dulu rutin datang ke pertemuan kecil mulai ragu untuk kembali. Suatu sore, seorang lelaki tua datang dengan langkah gemetar. Matanya basah. "Aku tak punya keberanian seperti kalian," katanya lirih kepada pendeta dan ulama. "Orang-orang memperingatkanku agar tidak lagi datang ke sini. Mereka bilang aku akan kehilangan segalanya." Pendeta menggenggam bahunya dengan penuh kasih. "Apa yang paling kau takuti untuk kehilangan?" "Teman, keluargaku, pekerjaanku, tempatku di masyarakat." Ulama tersenyum lembut. "Dan apa yang paling kau takutkan jika kau tidak datang lagi ke sini?" Lelaki itu terdiam lama. Tangannya bergetar. "Diriku sendiri," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Jawaban itu menjadi luka sekaligus penyembuh. Cabang-cabang keberanian mulai tumbuh dalam diri mereka yang tersisa. Mereka yang masih bertahan bukan karena keras kepala,
Tapi karena mereka telah merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penerimaan masyarakat, yakni kedamaian yang lahir dari hati yang jujur. Suatu malam, ruang sederhana itu hampir kosong. Hanya ada beberapa orang yang duduk membentuk lingkaran kecil. Lilin di tengah mereka bergetar karena angin yang masuk dari celah jendela. Seorang perempuan muda berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi disinilah pertama kali aku merasa benar-benar didengar tanpa dihakimi. Dan disinilah aku belajar mencintai diriku sendiri," sambung seorang lelaki yang dulu dikenal pemarah. Tangisan pecah, tapi bukan karena putus asa. Tangisan itu adalah tanda bahwa hati mereka akhirnya hidup kembali. Pendeta menatap wajah-wajah yang tersisa itu, satu persatu. Kita mungkin bukan banyak, tapi satu hati yang bangkit sudah lebih berharga daripada 1000 yang tetap tertidur. Ulama mengangguk. Badai selalu datang untuk menguji akar. Jika akar kita kuat di tanah kebaikan, maka kita tidak akan tumbang. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pemuda yang dulu paling vokal menentang mereka datang diam-diam. Wajahnya penuh rasa malu. Ia berdiri di depan pintu, ragu mengetuk. Pendeta membukakannya. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kalian tetap tenang meski dibenci?" tanyanya. Ulama tersenyum. "Karena kami tidak bisa mengajarkan cinta jika hati kami sendiri masih dipenuhi kebencian." Pemuda itu menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Aku lelah membenci," katanya. "Izinkan aku belajar mencintai." Hari itu, lilin di tengah ruangan menyala lebih terang, seolah ikut bersuka cita. Kabar perlahan menyebar. Bukan tentang kontroversi, bukan tentang perdebatan, tapi tentang perubahan. Tentang orang-orang yang dahulu saling memusuhi, kini saling menyapa. Tentang luka lama yang mulai sembuh. Tentang manusia yang memilih menjadi jembatan, bukan tembok. Pendeta dan ulama duduk berdampingan lagi di bangku kayu tua itu, menatap matahari terbenam. "Aku dulu berpikir tugasku hanya memimpin," kata pendeta pelan. "Tapi kini aku mengerti, tugasku sebenarnya adalah mencintai." Ulama tersenyum, menatap langit yang berubah warna. "Dan tugasku bukan hanya mengajarkan, tetapi juga belajar dari setiap hati yang berani mencoba jadi lebih baik." Senja itu membawa harapan baru. Bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi generasi yang akan datang. Karena di dunia yang penuh perbedaan, ada 2 orang yang membuktikan bahwa kedamaian selalu lahir dari keberanian untuk saling memahami. Dan hari itu, mereka tahu, ujian belum selesai. Tetapi cahaya di dalam mereka telah menjadi terlalu terang untuk dipadamkan oleh siapapun.